Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal ke-8, kita membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita membaca bergiliran. Saya satu ayat, saudara selanjutnya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pemberi firman, sumber dan subjektivitas daripada kebenaran yang diwahyukan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan, sebagian yang sudah kami baca pada pagi ini. Berilah kuasa kepada hamba-Mu, beri kekuatan kepada kami, beri pengertian kepada semua yang hadir di dalam kebaktian ini. Kami berbakti kepada-Mu, kami bersujud kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau-lah yang patut menerima segala sesuatu ini. Dengar doa kami, kami menanti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-7 kita telah melihat perbedaan antara Yesus sebagai imam besar dari surga dan imam-imam yang lain yang pernah berada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di dalam khotbah yang kita sampaikan, kita menemukan beberapa hal yang paling besar perbedaannya, bahwa semua imam-imam di dunia ini tidak didirikan melalui sumpah, tetapi Yesus Kristus dijadikan imam melalui sumpah dari Tuhan Allah yang kekal. Di sini kita melihat penetapan Yesus Kristus ada penetapan yang begitu serius oleh Tuhan Allah sendiri. Barang siapa memakai sumpah, berarti dia mempertaruhkan seluruh karakter, seluruh kepercayaan hidupnya untuk menteguhkan sesuatu, berusaha untuk meyakinkan orang lain. Tidak ada perubahan, tidak ada pembohongan yang berada di dalamnya. Dan akhirnya berkata kepada kita, sumpah mengakhiri segala perdebatan, sumpah mengakhiri segala argumentasi. Dengan menjadi Yesus Kristus menjadi imam besar, bukanlah menurut keturunan-keturunan di dalam keadaan manusia, tetapi menurut sumpah di dalam rencana Tuhan Allah yang kekal. Kedua, semua daripada imam-imam itu, mereka hanya melayani sejangka waktu, karena mereka harus mengalami kematian. Tetapi Kristus yang mengalahkan kematian, dia melayani untuk selama-lamanya, tidak berubah. Saudara-saudara sekalian, dan imam-imam yang berada di dunia ini, mereka adalah orang yang berdosa, sehingga pada waktu mereka minta pengampunan dari Tuhan, menebus dosa untuk bangsa Israel, mereka harus minta pengampunan Tuhan terhadap dosa diri mereka sendiri. Di dalam hal ini Yesus Kristus dia perlu, karena Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercacat celah, yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dia yang maha suci.
Sebab itu Yesus tidak pernah minta pengampunan bagi diri sendiri. Dia minta Tuhan memberikan pengampunan kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudara, kita melihat ini adalah perbedaan-perbedaan yang paling penting. Perbedaan-perbedaan yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif, di antara imam-imam di dunia dan Yesus Kristus. Dan pada pasal ke-8 kita melihat di sini penulis dari Ibrani membawa kita menuju kepada hubungan antara Kristus dengan perjanjian yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua mengetahui bahwa kitab suci orang Kristen terdiri daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini salah satu khas daripada agama kita. Saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat agama Kristen adalah agama janji. Allah orang Kristen adalah Allah yang berjanji. Teologi orang Kristen adalah teologi janji. Nah, saudara-saudara sekalian, teologi reform disebut sebagai teologi covenant, teologi janji. Karena di dalam teologi ini kita menekankan janji Allah dengan manusia, bukan menekankan kemauan manusia datang kepada Allah. Kita menekankan Allah yang tidak berubah, pernah berjanji kepada manusia, memberikan sesuatu berkat, memberikan segala sesuatu anugerah, dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Janji Allah yang paling besar adalah hidup yang kekal. Janji Allah itu yang tunggal adalah hidup yang kekal. Ini tercantum menjadi satu ayat kesimpulan daripada seluruh kitab suci tentang janji di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-25. Nah, saudara-saudara, the promise of God is eternal life. The covenant of God is eternal life. Allah menjanjikan manusia untuk hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini perbedaan antara semua agama dengan agama Kristen. Karena agama Kristen adalah agama yang memiliki janji Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, dan di sini perbedaan antara teologi reform dan teologi Arminianisme. Arminianisme seolah-olah adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan secara pasif harus menyelamatkan manusia. Tapi perjanjian-perjanjian dari Tuhan bersifat inisiatif daripada Tuhan sendiri. Sehingga bukan manusia yang berinisiatif, bukan manusia yang berjanji, bukan manusia yang mengatakan sesuatu kemauan kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan janji dan mendapatkan janji kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam teologi reform kita melihat Allah berjanji dengan Adam, dan kita melihat lagi Allah berjanji dengan Abraham. Dan kita melihat lagi puncak dari perjanjian itu, Allah berjanji dengan Musa. Dan pada waktu janji dengan Musa, janji ini disebut janji yang lama. Karena di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam keempat Injil, di dalam pencurahan darah Yesus Kristus, dan sebelumnya perjamuan suci yang ditetapkan oleh Kristus, dia mengatakan inilah adalah darah untuk menebus dosa engkau. Ini darah dari bersatu janji yang baru. Saudara-saudara sekalian, dan kita melihat istilah janji yang baru ini muncul di dalam Ibrani, yaitu bagian yang kita baca ini. Jadi pasal ini penting sekali karena di sini kita baru mengerti apa artinya janji baru, perjanjian yang baru yang berlawanan dengan perjanjian yang lama di dalam 39 buku dari Kejadian sampai Nabi Malaki. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat perjanjian ini berbeda sekali dengan perjanjian yang lama. Karena perjanjian ini bukan diberikan Tuhan kepada satu bangsa, tapi diberikan Tuhan kepada gereja. Bukan diberikan Tuhan kepada orang-orang kaum pilihan secara simbolis, atau kaum pilihan secara daging darah, kaum pilihan secara fisik, tetapi kaum pilihan secara rohani. Ya, saudara-saudara, kita melihat di dalam perjanjian lama di mana Tuhan melalui Musa berkata kepada orang Bani Israel. Tuhan melalui Musa berjanji kepada keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub di dalam 12 suku itu. Janji itu memakai perantara Musa. Dan janji itu adalah janji yang berkata-kata di dalam
Taurat. Janji itu adalah janji yang memakai darah daripada binatang. Saudara-saudara, ini semua poin-poin yang penting. Perjanjian lama melalui Musa. Kalau yang mau tulis, ditulis. Perjanjian lama Tuhan berjanji melalui Musa. Perjanjian lama berada di dalam Taurat. Perjanjian lama diberikan kepada Bani Israel, yaitu keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan demikian di antara semua bangsa, hanya satu bangsa yang menerima janji itu. Di antara seluruh manusia, hanya satu bangsa, 12 suku yang berbagian di dalam janji itu. Dan ke-12 suku ini mereka dipanggil di dalam janji Allah kepada Abraham. Bukan dipanggil karena satu persatu suku dipilih oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel masih menjadi budak di dalam kerajaan Firaun di Mesir, maka mereka mengeluh, dan keluh kesal mereka telah menyampai kepada telinga dari Tuhan Allah. Itu sebab Tuhan berkata, aku telah mendengar keluh kesah orang-orang yang menjadi budak dari keturunan daripada Israel yang berada di Mesir. Itu sebab Alkitab mengatakan, ia ingat kembali akan janji dia dengan Abraham, nenek moyang mereka. Sesudah itu dia memakai Musa untuk mengeluarkan orang Israel daripada tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat perjanjian lama kepada 12 suku, bukan satu persatu suku dipilih oleh Tuhan Allah, tapi secara kolektif diterima oleh Tuhan melalui janji Tuhan yang dia tidak lupa kepada Abraham 430 tahun sebelum orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat perjanjian lama ini, perjanjian yang ditandatangan atau memakai darah untuk membuktikan keabsahan daripada janji itu. Saudara-saudara, kita kalau tanda tangan, kita pakai tinta, tidak pakai pena biasa, pakai tinta yang tidak bernilai tinggi. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan bertanda tangan bukan pakai tinta, tetapi pakai darah. Itu sebab setiap kali janji, di situ ada pengaliran darah. Di situ setiap kali ada janji, di situ Tuhan memakai darah untuk membuktikan seriusnya, hikmatnya, kesungguhannya, keabsahan daripada janji ini. Saudara-saudara sekalian, itu sebab perjanjian lama adalah perjanjian yang pakai darah. Bagaimana dengan perjanjian baru? Sama. Perjanjian baru adalah perjanjian Allah yang memakai darah juga. Di dalam perjanjian lama, darah yang dipakai oleh Tuhan adalah darah domba, darah lembu, darah daripada burung-burung yang dipilih oleh Tuhan Allah, menurut apa yang dicatat di dalam buku Taurat. Saudara-saudara sekalian, maka kita lihat di dalam perjanjian lama harus menyembelih, harus memberikan persembahan, harus mengalirkan darah-darah dari binatang, demi mereka boleh mendapatkan anugerah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Taurat, di dalam apa yang diajarkan oleh Musa. Saudara-saudara, jadi di dalam perjanjian lama kita melihat di antara Tuhan Allah dan Bani Israel ada seorang pengantara. Pengantara itu dipakai oleh Tuhan untuk mewakili Tuhan, untuk memberikan berkat kepada Bani Israel. Dan pengantara itu menjadi seorang yang mewakili Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Karena pengantara ada yang berdiri di tengah-tengah kedua pihak, antara manusia dan Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, di dalam pengajaran Musa kita melihat imam-imam menjadi pengantara-pengantara yang banyak. Saudara-saudara, Musa menjadi pengantara yang utama, tetapi Tuhan di dalam Taurat membangkitkan imam-imam yang banyak, dengan keturunan mereka melayani terus-menerus dari generasi ke generasi untuk menjadi pengantara di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa, di tengah-tengah Allah yang menyelamatkan manusia dan orang Israel yang penuh dengan dosa. Dan imam-imam itu diberikan syarat, diberikan keketatan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka. Harus daripada suku Lewi, harus dari keturunan Harun, sampai para selanjutnya keturunan yang ditentukan ada keturunan daripada Saduk. Saudara-saudara,
Dengan demikian penggeseran itu terus berjalan. Akhirnya kita melihat keturunan Saduk yang berhak memangku jabatan sebagai imam. Tetapi di sini setelah pasal ke-7 kita melihat Allah mempunyai rencana yang lain. Allah mempunyai rencana yang asli, yang jauh lebih daripada apa yang ditunjukkan di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan memperhatikan beberapa ayat yang kita baca. Kita membaca sekali lagi. Di sini dikatakan Ibrani pasal ke-8, kita membaca bersama-sama dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, ini ayat penting sekali. Yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di dalam satu ayat ini sekaligus 4 istilah yang penting dinyatakan kepada kita untuk menyatakan apa yang menjadi pekerjaan daripada Yesus Kristus sebagai imam yang besar di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat kematian daripada Musa adalah kematian yang akhirnya tidak bisa dicari tempat mayatnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Musa mati sebagai orang yang agung, tetapi ada kegagalannya. Perhatikan ini, karena Musa pernah pada kali kedua memukul batu itu dengan keras, dan akhirnya Tuhan marah kepada dia dengan kalimat seperti ini: karena engkau tidak mengkuduskan namaku di hadapan umatku, itu sebab aku menjatuhkan hukuman kepada engkau. Engkau tidak bisa masuk ke dalam Kanaan. Nah, saudara-saudara, jikalau kita melihat ini suatu hal yang menyedihkan sekali. Seseorang yang mengeluarkan seluruh Bani Israel dengan susah payah dari Mesir sampai di padang belantara. Di tengah-tengah padang belantara mereka keliling dan berkeliaran 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka harus masuk ke dalam tanah Kanaan, karena itu tempat perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Tapi pada saat itu Tuhan berkata, Musa, maafkan, atau Musa, ketahuilah olehmu bahwa engkau boleh keluar dari Mesir, tapi engkau tidak bisa masuk Kanaan. Generasi ini tidak ada satu orang boleh masuk Kanaan, termasuk engkau. Saya kira ini satu perkataan yang paling menyedihkan dari mulut Tuhan yang pernah didengar oleh Musa. Masakan saya membawa keluar, saya yang bersusah payah melayani 40 tahun, akhirnya saya sendiri yang ketinggalan. Saya tidak bisa naik, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau akan naik ke atas bukit Nipo. Di atas bukit Nipo engkau akan melihat semua tanah yang aku berikan kepada orang Israel, tapi dirimu sendiri tidak bisa masuk ke dalamnya. Musa tidak berdaya apa-apa kecuali taat kepada Tuhan. Lalu dia minta orang-orang mengantar dia naik ke atas bukit Nipo. Sesudah sampai di bukit Nipo, waktu itu dia umur 120 tahun. Alkitab mengatakan mata Musa masih jelas. Musa 120 tahun, matanya masih tajam. Dia bisa melihat semua tanah yang diberikan oleh Tuhan, yang akan diwarisi oleh mereka. Tetapi sesudah itu Tuhan mengatakan, cukup lihat, tidak usah masuk. Tuhan kita bukan Tuhan yang karena penuh cinta kasih lalu dia sembarangan. Tuhan kita mempunyai disiplin, mempunyai keketatan, di mana orang yang paling dekat dia pun harus dihukum. Saudara-saudara, kalimat sesungguhnya mengapa Musa dihukum? Karena engkau tidak mengkuduskan namaku di hadapan umatku. Saudara-saudara, apakah yang menjadi doa Bapa kami? Kita mengatakan Bapa kami yang berada di surga. Kalimat kedua apa? Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Ini merupakan satu hal yang Tuhan tuntut. Ini merupakan satu kewajiban orang Kristen harus menempuh. Ini merupakan sesuatu tugas yang kita harus jalankan. Memuliakan Tuhan, mengkuduskan Tuhan,
membesarkan nama Tuhan. Dan biar semua orang yang mengenal kitab, mengenal kebesaran, mengenal kekudusan nama Tuhan, karena kita mengkuduskan nama Dia. Pada waktu Musa tidak mengkuduskan nama Tuhan Allah, Allah mengatakan, maka engkau pun sendiri tidak akan masuk. Saudara-saudara, dan kita melihat di dalam pembicaraan Yesus Kristus dengan Nikodemus, dia mengatakan kecuali seseorang diperanakan pula oleh Roh Kudus, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di situ dua tahap, lihat dan masuk. Saudara-saudara, pada waktu kita sebelum Kristus menjadi orang Kristen, pada waktu kita diberikan iman, di situ kita melihat kerajaan Allah. Sesudah kita lihat, kita tahu ada kemuliaan, ada keagungan, ada kebesaran Tuhan. Lalu kita mengatakan, aku menerima Tuhan. Setelah lihat baru engkau terima. Setelah terima Tuhan, engkau baru masuk ke dalam kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, alangkah cilakanya begitu banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan, tapi tidak berbagian di dalamnya. Begitu banyak orang mengetahui akan rencana Tuhan, tapi tidak berjalan di dalamnya. Musa melihat dan tidak masuk. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Musa meninggal dunia. Pada waktu Musa mati meninggal dunia, maka saudara-saudara, Tuhan menyembunyikan mayatnya. Dan dia tidak tahu di mana. Orang Israel mencari mayat Musa, tidak tahu di mana. Mereka tidak menemukan, cari terus tidak menemukan. Sampai hari ini tidak ada tempat kuburan Musa. Saudara pergi kepada tanah Palestina, engkau pergi kepada tanah orang Israel, engkau boleh menemukan kuburan Daud. Engkau boleh menemukan tiang garam, katanya istri Lot. Engkau boleh menemukan kuburan dari banyak para orang-orang yang suci dan saleh di dalam kitab suci. Engkau tidak pernah bisa menemukan seorang tour guide mengatakan, ini kuburan Musa. Tak bisa. Saya tidak tahu apa sebab. Salah satu sebab yang saya bisa bayangkan adalah Tuhan tidak mengizinkan orang Israel datang ke kuburan Musa, lalu menganggap dia pahlawan yang terlalu besar, lalu mengkultuskan dia, lalu memperdewa dia. Maka Tuhan akan menjaga suci nama dia, berkata selain aku tidak ada Allah yang lain. Maka disitulah Tuhan menyembunyikan mayat dari Musa dan dikuburkan oleh Tuhan sendiri, bukan dikuburkan oleh manusia. Nah saudara-saudara, di dalam buku Yehuda, yaitu satu buku sebelum dari Wahyu, dikatakan dengan kutipan dari Apokrifa, satu ayat yang penting, yaitu Musa mayatnya direbut oleh setan dan malaikat. Dari Tuhan kirim malaikat untuk menyembunyikan akan mayat Musa. Setan merebut dan terjadi perebutan antara malaikat dan setan. Kenapa? Saya percaya setan mau mendapatkan mayat Musa untuk menjadikan dia dewa, untuk menjadikan dia kultuskan, untuk menjadikan dia mengganti Allah. Sehingga orang Israel akan mengingat terus, lalu menyembah mayat Musa, kuburan Musa, menjadi pencabangan iman kepada Tuhan Allah. Karena pada waktu itu terlalu banyak agama, terlalu banyak dewa-dewa di sekitar Bani Israel yang mereka bersembah sujud. Hanya orang Israel satu-satunya bangsa yang mengetahui bahwa Allah itu Allah yang esa. Itu sebab Tuhan tidak mengizinkan bahwa Musa dan jenazahnya menjadi pengganti bagi Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kita melihat setelah Musa mati, Musa berhenti pelayanannya. Musa tidak bisa lagi berdoa bagi Israel. Musa tidak bisa menjadi pengantara di antara Allah dan Israel, karena dia mati dan selesailah tugasnya. Sampai pada waktu Yesus Kristus berada di dunia, menyatakan diri dan transfigurasi, kita melihat muncullah Musa dan siapa? Siapa? Elia. Dua orang di dalam tanah suci. Berarti secara fisik Musa tidak masuk Kanaan, tetapi secara rohani Musa masuk Kanaan. Waktu dia hidup di dalam segala kelemahan, dia harus dihukum oleh Tuhan. Di dalam kekekalan, dia diberikan janji Tuhan yang tidak pernah memungkirkan sendiri, memberikan kemenangan, memberikan penyempurnaan kepada dia. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan kematian Musa dan pelayanan selesai, kita kembali kepada Yesus Kristus. Ayat 1 dan pasal 8 mengatakan, dia lain dengan Musa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Nah saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang asli dan kalimat yang begitu khas yang hanya ada pada orang Kristen. Tidak ada agama lain yang mengatakan ada Allah, lalu ada yang di sebelah kanan Allah mendoakan semua orang yang percaya dan datang kepada Tuhan melaluinya, kecuali orang Kristen, kecuali kitab suci. Maka istilah ini, kalimat ini sudah menjadi penting luar biasa, yang berasal dari Mazmur 110, dikutip berapa kali oleh penulis Ibrani dalam pasal 1, pasal 2, pasal 8. Juga dikutip oleh Paulus di Roma pasal ke-8. Juga dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-2, pasal ke-3, pasal ke-13 dan 15. Saudara-saudara, kita melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menjadi satu kalimat khas. Ini menjadi satu peristiwa yang tidak ada pada agama yang lain. Ini menjadi satu jaminan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, Dia anak Allah yang kekal, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Dengan sendirinya kita mengetahui di Alkitab ini mengandung 3 arti. Pertama, Dia pemenang. Kedua, Dia penguasa. Ketiga, Dia yang diterima dengan sukacita oleh Allah Bapa melihat pelayanannya. Karena pelayanan Yesus Kristus di dunia sudah mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Maka waktu Dia pulang ke surga, Dia diterima baik oleh Allah Bapa. Dan Dia menjadi pemenang, penguasa untuk selama-lamanya. Maka Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk apa? Untuk mendoakan syafaat bagi kita, untuk melanjutkan pengantara sebagai tugas satu-satunya yang tidak ada pada orang lain, yang ada pada Dia sendiri. Yesus menjadi pengantara untuk engkau dan saya. Dan di sini kita melihat lanjutan daripada perjanjian baru terjadi. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Dia kudus. Dia masuk ke dalam kemah sejati yang dibikin oleh Tuhan Allah, yang bukan dibangun oleh manusia. Nah, kita kembali mentelusuri akan perjanjian lama. Pada waktu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, naiklah ke bukit Horeb, naiklah ke gunung Sinai. Di sini aku akan menunjukkan kepada engkau bagaimana membuat kemah perhimpunan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemah perhimpunan adalah satu-satunya tempat di mana Allah bertemu dengan manusia di bumi ini. Di dalam riwayat 40 tahun orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, pada waktu mereka mau bertemu dengan Tuhan, tidak ada di tempat lain, tapi ada di kemah perhimpunan. Dan kemah ini dengan segala cara engkau catat, engkau tulis, dan engkau harus melihat teladan asli yang ditunjukkan di dalam bukit itu. Sehingga Musa 40 hari berada di bukit mengambil les privat dengan Tuhan Allah. Boleh dikatakan 40 hari 40 malam Musa diberi petunjuk. Ukurannya jangan salah. Ini berapa meter, ini berapa inci, ini berapa panjang, ini berapa lebar. Dan apa yang menjadi contoh di atas bukit itu sebenarnya adalah sesuatu wahyu dari surga ke bumi. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu hal yang luar biasa ajaibnya. Kalau saudara melihat bangunan-bangunan yang betul-betul mempunyai arti yang sesungguhnya, pasti mereka tidak sembarangan. Saya ambil satu contoh dari kerajaan kuno di Tiongkok. Mereka mendirikan kota yang menjadi kota raja. Itu di kota Xi'an, saudara-saudara. Kota Beijing, engkau kalau pergi ke Beijing, engkau melihat istana terbesar di seluruh dunia. Itu persegi. Dan berapa panjang, berapa lebar, dari sini sampai halaman berapa panjang, dari halaman sampai istana pertama berapa panjang, istana kedua berapa panjang, tempat daripada permaisuri berapa panjang. Itu semua ukuran itu ada arti-artinya. Demikianlah saya mengatakan kepada saudara, istana Beijing yang terbesar di dunia lain sama istana di Versailles dari Prancis, lain dengan Schönbrunn yang berada di Vienna, lain daripada Schattenburg yang berada di Berlin. Semua istana termasuk Buckingham Palace, termasuk semua istana di barat, tidak mempunyai arti yang terlalu bersignifikan. Tetapi yang di Xi'an
itu menurut ukuran surga. Nah, sudah perhatikan. Jadi itu bintang-bintang berapa banyak, itu surga ada berapa macam menurut pengetahuan mereka yang kuno. Dari situ diturunkan ke dunia. Sehingga ini berapa panjang sungai yang berada di luar keliling kota harus bagaimana, berapa lebar gotnya, itu semua ukuran harus simetris. Nah, ini ada tuntutan-tuntutan manusia yang menjadi raja di dalam dunia. Dan justru kota Xi'an itu akhirnya menjadi satu induk, menjadi sesuatu contoh bagi semua kerajaan di Tiongkok. Nah, saudara-saudara, pada waktu Raja Yongle, Kaisar Yongle, kaisar kedua dari dinasti Ming, membuat istana terbesar di dunia. Dia tidak tahu terbesar, dia cuma tahu dia terbesar, maka makin sebesar. Sekarang diukur kamarnya 9.999. Dia jauh lebih besar dari Versailles, jauh lebih besar dari Charlottenburg, jauh lebih besar dari Schönbrunn, jauh lebih besar daripada Buckingham Palace, apalagi White House yang kecil sekali. Saudara-saudara, itu istana Beijing didirikan di dalam puluhan tahun. Sayangnya semua pakai kayu dan pernah terbakar 2 kali dalam sejarah. Yang sekarang ini ada ketiga. Nah, saudara-saudara, itu ukuran-ukuran mempunyai satu konsep yang sesuai dengan Xi'an, tetapi dibesarkan lagi. Xi'an sesuai dengan surga. Apa menjadi bintang-bintang, jaraknya apa itu diturunkan untuk menjadi satu kota. Nah, saudara-saudara perhatikan, sayang sekali kota besar dari Beijing itu dindingnya semua dirobohkan. Untuk apa? Bawahnya bikin underground MRT atau subway. Tetapi kota Xi'an satu-satunya kota kuno yang masih sisa. Kita boleh lihat tembok aslinya masih di situ. Kalau ada waktu lihat silakan, saudara-saudara. Dan sekarang saya mengatakan kepada saudara, raja kuno mempunyai satu konsep. Kalau saya menjadi pemimpin di dunia, saya harus mempunyai mandat dari surga. Kalau saya menjadi raja di dunia, saya harus sesuai dengan kemauan surga. Kalau saya dirikan istana di dunia, saya harus sesuai apa yang dimaukan di surga. Tetapi mereka tidak mendapatkan wahyu. Mereka hanya pakai tebak. Lain di sini. Di sini dikatakan, Musa, kau hati-hati. Ingat, waktu engkau bikin kemah perhimpunan sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada engkau di atas bukit itu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting sekali. Karena orang Israel tidak mengerti ayat ini. Saya sendiri sangat kagum dengan penulis Ibrani. Karena penulis buku Ibrani mempunyai kepekaan yang tersendiri waktu dia membaca kitab suci. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang begitu ajaib, dia memperkembangkan menjadi satu konsep sehingga orang perjanjian baru mengerti apa sebenarnya yang terkandung di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Dan perjanjian baru terkandung di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan peramalan kepada perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi apa yang diramalkan di dalam perjanjian lama. Dan di sini penulis Ibrani menemukan sesuatu ayat, yaitu bagaimana Allah mengingatkan kepada Musa, jangan lupa, ingat-ingat, jangan lupa, ingat apa yang ditunjukkan di atas bukit itu. Nah, saudara-saudara, itu berarti yang dibikin oleh Musa bukan kemauan sendiri. Yang dibikin Musa bukan atas kehendak dia sendiri, sembarangan ukur, tidak. Tapi dia semua mempunyai sesuatu yang berada menurut apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, sehingga dia tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengkoreksinya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat Sulaiman mendirikan bait Allah, dia membesar-besarkan banyak kali apa yang ditunjukkan kepada Musa di atas bukit itu. Dan selanjutnya Zorobabel mendirikan bait Allah kedua karena terlalu miskin. Dia mendirikan yang kecil sekali. Tapi Zorobabel dan juga akhirnya bait Allah daripada Sulaiman dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bait Allah dari Zorobabel akhirnya sudah rusak. Dan ketiga ada Raja Herodes. Raja yang sangat tidak jujur, raja yang sangat mementingkan sendiri ini, dia mempunyai bakat main-main. Dia kira saya orang paling pintar. Saya bisa membuat gedung terbesar untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Dengan cara demikian saya menipu rakyat Israel supaya mereka mau menjadikan saya raja mereka.
Nah saudara-saudara, maka dia membangun bait Allah besarnya berkali-kali daripada bait Allah yang didirikan oleh Sulaiman. Dan batu-batu untuk bait Allah yang dipilih oleh Sulaiman 2 kali besarnya dari batu-batu yang dipakai oleh piramid. Saudara-saudara, piramid batunya itu 2.500 kilo satu batu. Dan Herodes memakai batu yang setiap biji 5.000 kilo menumpuk, dan di tengahnya pasang dia emas-emas yang banyak sekali. Dia memang arsitek yang salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, dia disebut Herodes yang agung. Karena meskipun dia tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai tentara yang besar untuk melawan Romawi, tapi dengan menjilat, dengan dia menggoyang ekor dia mendapatkan tempat yang sangat diberikan kemuliaan dan hormat oleh kerajaan Romawi. Dan dia selalu mengirim ikan-ikan yang paling baik dengan cara mengawetkan dengan baik dari Galilea pergi untuk menjadi makanan di Roma oleh orang-orang kaisar-kaisar. Saudara-saudara sekalian, dia membuat bait Allah yang besar luar biasa, tapi itu semua tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan tidak lama kemudian, pada tahun 70 setelah Masehi, Tuhan membiarkan Jenderal Titus daripada orang Romawi datang ke Yerusalem untuk membakar habis semua bait Allah itu. Nah saudara-saudara, ini 3 kali bait Allah. 1 kali dari Sulaiman, 2 kali Zorobabel, dan 3 kali Herodes. Ini adalah sesuatu yang meneruskan apa yang menjadi kemah perhimpunan daripada Musa. Nah saudara-saudara, saya minta perhatikan, kemah perhimpunan berbeda dengan semua bait Allah yang didirikan selanjutnya. Apakah perbedaan? Kemah perhimpunan itu bukan konkret. Kemah perhimpunan itu adalah sesuatu yang bisa diangkat, yang bisa dibawa ke sini ke sana, yang bisa digulung, yang bisa diangkat, yang sementara sampai di mana dipasang kembali. Jadi selama 40 tahun kemah perhimpunan itu ikut mereka sampai di mana mereka pasang lagi. Setelah selesai mereka tutup lagi, angkat lagi lain tempat, lalu buka lagi, tutup lagi. Itulah sebab orang Lewi menjadi orang yang melayani pasang angkatnya daripada kemah perhimpunan di dalam perjalanan 40 tahun di padang belantara. Nah saudara-saudara, kita membaca bersama-sama ayat yang penting ini. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang kelima. Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Semua 1, 2, 3. Pelayanan mereka adalah bayangan, gambaran daripada apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa berada Horeb, dia berada di Sinai. Di situ ada contoh yang dinyatakan kepada dia. Jadi Musa tidak boleh sembarangan bangun. Musa tidak boleh sembarangan berukuran sendiri. Musa harus catat semua yang dikatakan di atas gunung, lalu dia mengerjakan. Nah saudara-saudara sekalian, apakah artinya ini? Saya kadang-kadang pikir sebenarnya filsafat Plato itu kopi daripada ayat ini. Saudara semua mengetahui dalam filsafat Plato disebut bapak idealisme. Dia mengatakan semua yang di dunia ini hanya bayang-bayang, yang asli ada di situ. Di dunia ini semua ini hanya bayang-bayang, hanya gambaran saja. Yang asli ada di situ. Pikiran ini apakah benar-benar berasal dari Plato? Di dalam sejarah tradisi Greka tidak ada konsep itu yang ada di kitab suci. Saudara-saudara, manusia adalah rupa dan gambar dari siapa? Dari Tuhan Allah. Jadi manusia bagaimana sempurna, bagaimana pintar, tidak sempurna, tidak mutlak. Karena apa? Hanya gambar, hanya peta teladan saja. Yang sejati ada di sana. Saudara-saudara, Kristus adalah peta asli dari kita yang dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Kristus adalah realita asli, ada subjektivitas asli yang paling indah, yang paling baik, yang paling suci, yang paling adil, yang paling kekal. Kita hanya
menjadi sesuatu wakil yang represent atau menjadi sesuatu wakil gambar dari dia saja. Jadi Plato mempunyai pikiran seperti ini. Kalau engkau lihat kuda, oh ini kuda. Begitu lihat tahu ini kuda, ini bukan sapi karena tidak ada tanduknya. Ini kuda, ini bukan sapi karena mukanya lebih panjang. Ini kuda, ini bukan sapi karena dia lari lebih cepat. Nah, engkau melihat kuda 1, 2, 3, 4. Itu gambaran kuda sudah masuk menjadi impresi di dalam pikiranmu. Nah, pikiranmu mengatakan ini namanya kuda. Setiap kali ada yang seperti ini muncul, engkau bilang kuda, kuda. Anak kecil pun tahu itu kuda. Tapi saudara-saudara, dia mengatakan tidak ada dua kuda yang sama besarnya. Ada yang lehernya kebesaran, ekor kependekan. Ada yang ekornya kepanjangan, kaki kependekan. Ada yang perut kebesaran, lehernya kekecilan. Jadi tidak ada kuda yang betul-betul sempurna. Yang paling sempurna itu di sana. Ini semua bayang-bayang, kopi-kopi saja. Demikian pohon yang sempurna di sana, yang di sini bayang. Demikian bundar. Ada bundar yang 100% bundar? Yang kemudian ada. Saya pakai jangkar. Saya bikin bundar yang 100% bundar. Tidak mungkin, saudara-saudara. Pada waktu engkau menggerakkan akan titik tengahnya sedikit gerak, maka bundar itu sudah menjadi kurang sedikit bundar. Kalau tidak percaya, engkau pakai mikroskop elektronik yang membesarkan sampai 100.000 kali, bundar itu tetap tidak bundar. Maka konsep bundar ada, tapi bundar asli tidak di sini. Bundar asli di sana. Bundar yang tidak terlalu bundar ada di sini. Saban hari kita lihat segala sesuatu itu tidak sempurna. Saban hari kita lihat itu adalah sesuatu yang memirip itu, mau seperti itu, tapi bukan itu. Yang itu tidak di sini, yang itu di sana. Itu sebab di lukisan dari Raffaello yang berjudul itu The School of Athens, semua filosof itu semua muncul di sana, termasuk Socrates, termasuk Herodotus, termasuk Euclid, termasuk Archimedes, termasuk akan semua Pythagoras, dan semua ada di situ. Dan di tengah-tengah ada dua orang, satu Plato, satu Aristotle. Plato tangannya ke atas, Aristotle tangannya ke bawah. Apa artinya? Plato mengatakan the real world is there. Aristotle mengatakan the real world is here. Buku yang dipakai, yang dipegang oleh Plato adalah Timaeus, isinya adalah kosmologi. Buku yang dipakai di dalam tangan yang dipegang oleh Aristotle, titelnya adalah etika. Jadi yang satu dunia sana, yang satu dunia sini. Yang satu ide dan sempurna, yang satu praktika dan realita di atas bumi ini. Ini perbedaan filsafat mereka. Saya sendiri mengajar dan saya membandingkan, saya mengintegrasikan semua ini. Saya percaya pengaruh Israel terhadap Greka terlalu besar. Jikalau Socrates tidak percaya Jupiter, tidak percaya Io, tidak percaya Prometheus, tidak percaya Aphrodite, tidak percaya akan Muse, tidak percaya akan Apollo, dia percaya Allah itu hanya satu, yang esa, yang tertinggi di surga. Saya percaya konsep Allah dari Socrates dipengaruhi oleh monoteisme Israel. Jikalau Plato mengatakan dunia ini bayangan, yang asli ada di sana, yaitu aidos yang kekal. Saya percaya konsep ideologi daripada Plato dipengaruhi oleh Alkitab. Saudara-saudara, jadi kita jangan kira Alkitab ini buku biasa, buku yang sederhana. Justru Alkitab ini menjadi sumber inspirasi segala bijaksana di seluruh dunia, termasuk timur dan barat. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke ayat ini. Ingatlah Musa, jangan engkau sembarangan, karena engkau harus membangun kemah perhimpunan itu menurut apa yang kau ditunjukkan di atas bukit. Sehingga kita boleh membayangkan Allah yang berada di surga. Dia mengetahui di surga itu ada kemah perhimpunan. Di surga ada tempat maha suci. Tapi dia mau orang di dunia ini berbakti kepada dia. Berbakti di mana? Belum ke surga, bagaimana berbakti kepada Tuhan? Baktilah kepada Tuhan di dunia, tapi pakai cara surga. Engkau menjalankan kehendak Tuhan di dunia, tetapi kehendak itu untuk surga. Maka doa Bapa kami mengatakan, kehendakmu jadilah di dunia seperti di surga. Nah saudara, kita kaitkan satu dengan satu.
kita mengetahui dari seluruh kitab suci ada satu benang merah yang mengkaitkan, yang mempersatukan seluruhnya dari awal sampai akhir. Tuhan mau kita hidup di dunia untuk memuliakan yang di surga. Tuhan mau kita di dunia melayani seperti di dalam surga melayani. Maka pelayanan dunia harus sesuai dengan pelayanan surga. Tak bisa kita melayani sembarangan menurut kemauan saya. Kita harus melayani menurut apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan pertunjukan itu hanya satu kali. Hanya kepada satu orang. Di dalam perjanjian lama. Yaitu kepada Musa. Maka Musa setelah turun daripada gunung Horeb, dia bukan saja memegang kedua batu loh yang tertulis 10 hukum dari Tuhan Allah sendiri. Dia juga mempunyai ingatan. Ingatlah, engkau membangun kemah perhimpunan menurut semua yang saya tunjukkan kepada engkau. Dengan contoh di dalam surga. Apakah Tuhan Allah membuat satu maket sehingga kelihatan seperti arsitektur sebelum jadi, lalu dibawa turun ke bukit Horeb, lalu memberitahu kepada Musa, engkau lihat, ini begini, pintu masuk dari sini, ini halaman, ini tirai pertama, di dalam tempat tirai ini adalah tempat suci, tirai kedua, di belakang itu tempat maha suci, di sini tempat mesbah, di sini tempat penyucian. Dan Musa melihat semua, mencatat semua, dia turun, dia mulai perintahkan untuk membuat kemah perhimpunan itu. Nah saudara-saudara, semua ini saudara bisa kembali kepada perjanjian lama. Sebenarnya saya kira kalau kita seumur hidup berkhotbah setiap minggu 1 jam 2 jam pun, dan mungkin selesai khotbah kitab suci ini. Itu sebab saudara mesti sendiri baca kitab suci. Beli buku yang penting. Kalau bisa ikut sekolah teologi malam. Satu-satunya gereja yang konsisten mengadakan sekolah teologi malam adalah GRII. Saudara menjadi anggota yang hanya ikut kebaktian 1 minggu 1 kali saja, itu tidak cukup. Saudara tidak suka masuk kelas, lebih suka sendiri ngoceh. Saudara tidak suka masuk kelas belajar, lebih suka kumpulkan orang dengan kau sendiri berkhotbah. Karena engkau tidak suka belajar baik-baik, engkau lebih suka menyatakan kebolehanmu. Itu sebab engkau tidak bisa mengerti banyak firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang ikut persekutuan sini, persekutuan di situ, tapi tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Sekali lagi saya menghimbau Gereja Reform Injili Indonesia mendirikan sekolah teologi. Kita mengundang orang yang mengerti untuk mengajar, supaya kau belajar kitab suci baik-baik. Saudara-saudara, Musa, ingatlah engkau apa yang ditunjukkan kepada engkau, dicontoh di atas gunung itu, engkau kerjakan. Nah saudara-saudara, itu sebab orang Israel tidak tahu bahwa apa yang mereka kerjakan pelayanan di dalam kemah perhimpunan itu hanya gambaran daripada yang asli saja. Dan asli ditunjukkan kepada Musa di gunung, tapi yang betul-betul asli realitanya bukan di gunung, tapi di surga. Nah saudara-saudara, jikalau satu hari engkau pergi ke satu tempat, dan engkau tempat itu ada orang menjemput engkau di airport, lalu dia mengatakan, saya tidak pernah melihat engkau, tidak ingat namamu, saya hanya email saja, saya hanya faksimil saja, saya hanya surat menyurat saja. Saya tahu namamu, saya tahu suaramu, saya di dalam telepon sudah dengar suaramu jelas, tahu ini suaramu, tapi belum pernah tahu mukamu. Bagaimana saya menjemput engkau? Caranya bagaimana? Saudara-saudara, biasa caranya pakai satu papan, lalu ditulis, oh Suprapti, begitu ya. Lalu di situ gini-gini, yang rasa Suprapti datang. Nah hari itu kebetulan yang datang 5 Suprapti. Semua kebingungan yang mana Suprapti yang asli, begitu kan? Cara kedua adalah Suprapti, kalau di situ ditambah lagi foto gede-gedean, jadi Suprapti yang lain tidak datang, begitu kan? Nah foto itu menjadi apa? Menjadi satu gambar mengganti yang asli. Gambar mengganti yang asli semua. Gambar mengganti yang asli. Lalu dengan gambar itu engkau mengatakan, oh Suprapti gini, matanya ternyata sipit, ya, dengan suara kelihatan seperti matanya gede, tapi ini ternyata sipit. Hidungnya panjang sekali ini, bukan banyak. Ini rambutnya sedikit loh. Biasanya perempuan rambut banyak, ini sedikit. Jadi ini Suprapti yang asli begini. Engkau mulai ingat. Nah sekarang engkau bawa itu ke airport, engkau mau lihat Suprapti, dilihat. Waktu engkau lihat ada satu mirip, tapi tidak sama karena rambutnya lebih sedikit. Itu foto 15 tahun yang lalu, saudara-saudara.
Nah, banyak orang kalau kasih foto selalu foto sejarah. Jarang orang kasih foto hari ini. Kalau hari ini menjadi foto hanya karena terpaksa bikin request, atau engkau harus paspor hari itu bikin foto, baru terpaksa kamu buat foto di situ. Biasanya kalau kasih foto, foto yang baru nikah 3 bulan, foto yang masih muda, kelihatan masih seperti bintang film. Sekarang sudah menjadi bintang 7, saudara-saudara. Film yang masih bagus kasih lihat. Ini foto sejarah. Oh, ini sudah berubah. Lain, saudara-saudara. Tuhan tidak berubah. Nah, sekarang foto asli, foto yang mewakili asli berada di tanganmu. Lalu sekarang saya tanya, jikalau itu pacarmu mengirim foto kepada engkau lihat, ternyata yang saya email, yang saya telepon, yang saya sudah menyurat, cantiknya kayak gini loh, cantik luar biasa. Lalu mengatakan, aduh kalau gini aku puas lah. Puas apa? Puas dapat pacar kayak gini. Puas dapat pacar kayak gini sama tidak dengan inilah pacarku. Sama enggak? Engkau bilang sama orang, inilah pacarku, boleh enggak? Boleh, karena itu permainan bahasa kok. Inilah pacarku. Salah. Ini fotonya aku pacarmu. Betul gak? Ini foto pacarku lain sama ini pacarku. Betul tidak? Ini foto saja, bukan pacarku. Engkau bilang, pokoknya foto dah foto, puaslah, cantik kayak gini. Ini pacarku. Jadi dia datang, enggak apa-apa. Pokoknya ini pacarku. Engkau cium. Saben hari puas dengan cium pacarmu, cium sampai robek mulutnya. Engkau puas ini. Lalu ini pacarku, ini pacar aku menikah sama dia. Hanya pegang fotonya sudah puas. Nah, itu orang Yahudi. Orang Yahudi puas dengan foto pacarnya, tetapi pacarnya datang disalib. Itu Yahudi, ngerti? Fotomu, pacarku, kamu kusalib. Itu Yahudi. Nah, saya kira saudara mengerti mengapa perjanjian lama tidak mau dibuang oleh Yahudi. Karena mereka kira itu realita. Mereka kira itu sudah puas. Mereka itu merasa itu sudah sempurna. Saya kalau mengatakan ini saya akan menangis. Begitu banyak orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan, keturunan Abraham. Mereka besok mesti masuk neraka. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bukan tidak mempunyai Taurat, tapi mereka anggap Taurat itu sudah sempurna. Mereka tidak mau Yesus Kristus. Padahal Taurat itu hanya contoh, hanya gambar. Karena apa? Musa ingat kemah perhimpunan sesuai dengan yang ditunjuk kepadamu di bukit. Masakan kemah Tuhan di bukit? Tidak. Kemah Tuhan yang menjadi contoh di bukit itu tetap contoh yang asli di surga dong. Musa melihat contoh itu. Musa memerintah orang Israel membuat kemah, bikin semua ukuran cocok. Lalu orang Israel mengatakan, ini cukup. Saya melayani Tuhan di sini. Saya mempunyai imam. Saya masuk ke dalam tempat suci. Imam membawa darah ke tempat maha suci. Di situ dosaku diampuni. Cukup. Perjanjian lama cukup. Perjanjian lama dari Allah. Perjanjian lama ada hukum Taurat. Perjanjian lama pakai darah. Perjanjian lama ada pengampunan dosa. Semua betul, tidak salah. Perjanjian lama dari Allah, dari Allah. Yang janji siapa? Allah. Pakai darah, pakai. Di dalam apa? Taurat. Ada perintahnya, ada. Firman dari Tuhan, semua firman Tuhan. Seluruh perjanjian lama firman Tuhan. Seluruh perjanjian lama itu adalah berkat janji dari Tuhan. Seluruh perjanjian lama menjanjikan akan pengampunan dosa. Tetapi itu cuma gambaran. Itu cuma contoh. Itu cuma sesuatu yang mewakili, bukannya asli. Seperti foto pacar engkau cium terus, engkau sampai mati pegang itu. Ini istrimu. Tak bakal engkau mempunyai keturunan. Ngerti maksudnya? Itu bukan hidup, itu hanya gambar. Demikian orang Israel pegang, mereka mati-matian pegang perjanjian lama, pegang Taurat. Mereka kira sudah sempurna. Ibrani mengatakan tidak. Itu tidak menyelamatkan. Itu bukan. Saya kira di seluruh perjanjian baru tidak ada rasul lain lebih berani dari penulis Ibrani. Tidak ada buku lain lebih berani dari buku Ibrani untuk mendongkel orang Israel. Ini istilah buku Ibrani.
Berarti aku menulis kepada orang-orang Yahudi yang menganggap diri keturunan Abraham, yang sudah puas dengan perjanjian lama. Hei orang Ibrani, dengar, ini surat untuk kamu. Nah saudara-saudara, kalau ini surat untuk orang Ibrani, buat apa orang Kristen membaca? Kalau ini surat untuk orang Yahudi, kenapa orang Kristen mendengar khotbah ini? Karena di sini kita baru mengetahui apa yang kita terima jauh lebih baru, lebih sempurna, lebih tinggi, lebih besar. Campbell Morgan mengatakan kalimat yang paling penting, istilah yang paling penting menonjol di dalam buku Ibrani adalah the better covenant, the better mediator, the better promise, the better. Yang lebih baik, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi daripada segala Torah, lebih tinggi daripada imam-imam, lebih muncul dari fase pertama sampai fase akhir. Saudara-saudara, supaya orang Ibrani mengetahui itu bukannya mutlak, itu hanya sementara. Mari kita menuju kepada yang lebih. Saudara-saudara, barang siapa yang terlalu gampang dipuaskan oleh hal yang sementara, dia tidak akan maju. Barang siapa yang tidak mempunyai bayang-bayang tentang ada yang lebih dan menuntut, dia akan mengikat diri. Demikian juga kerohanian setiap orang Kristen atau pelayanan seorang hamba Tuhan. Jika kita sudah puas dengan apa yang kita ada, kita tidak akan maju lagi. Tapi jika kita mengatakan, Tuhan, aku percaya ada yang lebih, ada yang Tuhan janjikan yang lebih dari ini, aku menuntut. Tuhan hanya menyatakan itu kepada orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat Alkitab saya kaget sekali. Ada satu kali mengatakan, Tuhan menantang orang congkak, Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Disambung dengan satu kalimat, karena dia memberi anugerah lebih banyak. Lebih banyak. Lebih daripada apa yang kau alami. Lebih daripada apa yang bisa kau bayangi. Lebih daripada apa yang kau sudah sadar. Lebih daripada apa yang kau mengerti. Lebih. Dia memberkati orang yang rendah hati, karena dia memberi anugerah lebih banyak. Lebih. Inilah satu kunci. Ini satu ayat kunci, kalimat kunci dari Ibrani. Lebih. Jauh lebih tinggi dari malaikat. Jauh lebih besar daripada Musa. Jauh lebih besar dari Harun. Jauh lebih besar daripada Yosua. Jauh lebih besar daripada imam-imam. Ini kita sudah bahas dari pasal sampai sekarang. Sudah lebih 1 tahun 2 bulan. Kita membahas lebih 1 tahun 4 bulan. Kita membahas dari fase pertama sampai sekarang. Ibrani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih. Saudara-saudara, dari beberapa pasal sebelumnya kita sudah melihat lebih. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Yesus lebih tinggi daripada Harun. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yesus lebih tinggi daripada semua imam-imam. Dan dari ayat ini dia mengatakan, maka dia layak menjadi pengantara di dalam perjanjian baru. Sekarang istilah ini muncul, perjanjian yang lebih baik dari perjanjian lama. Selain lebih daripada malaikat, lebih daripada Musa, lebih daripada Abraham, lebih daripada yang lain, lebih daripada perjanjian lama. Saudara-saudara, mari kita mengerti ayat-ayat ini. Kita membaca sekali lagi. Saya membaca ayat ketiga, ayat keempat saudara membaca, saya 5 saudara membaca ayat yang 6. Sekali lagi dari 3 sampai 6 kita bergiliran membaca. Ibrani 8:3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada di atas gunung itu. 6.
Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oh puji Tuhan. Ayat 6, lebih. Sekali demi sekali ditekan ulang. Kita membaca sekali lagi. Waktu menemukan lebih, kita membaca dengan suara lebih keras. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Ada janji lebih tinggi, ada perjanjian lebih mulia, ada pelayanan lebih agung, yaitu pengantara perjanjian baru. Puji Tuhan. Kalau sudah engkau mengerti sampai tahap ini, coba tanya, apa artinya Musa? Matinya mayat pun tidak ditemukan, dan sudah selesai pelayanannya berhenti. Apa artinya Yosua? Apa artinya Daud? Semua sudah mati, semua sudah tidak ada. Pelayan mereka sudah berhenti. Apalagi imam-imam besar yang setiap tahun pakai darah masuk ke dalam tempat yang suci. Mereka setelah mati tidak bisa melayani lagi. Tapi di sini ada satu yang namanya Yesus. Dia telah memberikan persembahan lebih indah. Dia masuk ke dalam tempat suci yang di surga, yang asli, yang bukan di dunia. Dia telah menjadi imam besar. Dia menjadi pengantara dan perjanjian baru yang lebih agung, lebih tinggi, dengan janji yang lebih indah, lebih besar. Puji Tuhan. Better. Better covenant. Better mediator. Better ministry. Puji Tuhan. Yesus menjadi imam yang besar, bukan melayani di dunia ini. Ada satu ayat di sini mengatakan kalau di dunia dia tidak bisa menjadi imam. Ayat ini tidak berarti ketidakmampuan dia, tapi ayat ini menyatakan keadaan Israel yang tidak terbuka. Saudara-saudara, dunia ini terdiri dari berdua sikap manusia. Satu macam closed system, satu macam open system. Orang yang menganut closed system selalu memutlakkan diri, akhirnya melawan segala sesuatu yang berbeda dengan diri. Orang itu tidak pernah akan maju dan tak mungkin mempunyai jiwa kebapaan untuk menerima yang tidak sama. Saudara-saudara, orang mempunyai jiwa open system, dia mau melihat apa yang menjadi kemungkinan di luar pengetahuan dia, apa yang menjadi sesuatu potensi yang belum tergali, apa yang menjadi sesuatu kemungkinan untuk berbicara dengan orang yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat orang-orang Yahudi yang tadi menganggap itu fotonya dari Tuhan, itu sudah Tuhan, itu perjanjian lama, itu sudah sempurna, itu sudah mutlak. Mereka cium, mereka sempurna, mereka rasa mutlak, mereka rasa sudah puas dengan itu. Mereka tidak akan melihat yang lebih. Sedangkan yang mereka anut, yang mereka terima, itu hanya kopi saja. Saudara-saudara, yang asli sama yang kopi lain. Saudara, kalau memikirkan satu foto gambar daripada potret daripada George Washington, engkau pasti ingat yang begini, yang rambutnya panjang, begitu kan? Itu gambar di mana? Gambar aslinya itu ada di National Gallery di Amerika, di Washington DC. Saya baru tahu 3 hari yang lalu, ternyata gambar itu bukan dimiliki negara, dimiliki seorang privat yang dipinjamkan supaya potret itu boleh dilihat oleh semua orang Amerika. George Washington sudah mati 200 tahun. Siapa mengetahui mukanya bagaimana? Waktu itu tidak ada foto. Waktu itu tidak ada Agfa, tidak ada Kodak, tidak ada Fuji. Bagaimana mengetahui mukanya? Maka sebelum dia mati ada orang pelukis melukis mukanya, yang mulutnya agak gepeng begini, lalu rambutnya begini. Itu gambar menjadi gambar terkenal di seluruh dunia. Saya baru tahu 3 hari yang lalu. Itu lukisan itu bukan punya negara, bukan punya pemerintah, dipinjamkan. Tetapi sekarang orang yang pinjamkan mengatakan kalau mau ambil terus boleh, bayar $12 juta. $12 juta dikurs ke rupiah kemarin berapa itu ya? Bayangkan berapa ya?
12 juta dolar, bukan rupiah loh, saudara-saudara. Gambar berapa besar? Segini loh. Saya lihat sendiri segini. Itu, saudara-saudara. Itu fotonya saja. Bukan asli, itu fotonya saja. Itu fotonya. 12 dolar. Engkau bilang, tapi itu adalah lukisan aslinya, bukan orang asli, lukisan asli. Saya bilang, saya juga ada kok. Saya punya cetakan 2 rupiah, saudara-saudara. Yang kopi-kopian itu murah sekali, gambar 20.000 aja bisa dapat satu. Saya juga satu. Lain, yang asli sama yang kopi bedanya jauh sekali. Kalau engkau mempunyai yang kopi, engkau sudah senang luar biasa, engkau hebat. Saya sudah mempunyai, saya tahu kok mukanya begini. Saya punya juga. Orang bilang itu apa? Itu kopi, saudara-saudara. Sebenarnya saya ingin mendirikan satu museum copy of fine arts. Jadi semua lukisan daripada Michelangelo, daripada Van Gogh, daripada Cézanne, daripada Monet, Manet. Kalau kita beli satu yang asli tidak kuat, satu pun tidak kuat. Tapi kalau beli yang palsu 3.000 pun kuat. Saudara-saudara. Tapi kalau orang Indonesia tidak pernah ada waktu ke Paris, tidak bisa ke London, tidak bisa ke Hermitage di Leningrad. Ya kalau ada satu museum kopi lumayan juga kan. Bisa lihat-lihat tapi harganya tidak ada berapa begitu. Nah saya pikir begini. Tapi kalau umpama saya bikin satu museum kopi, semua lukisan terkenal di sejarah semua ada di situ. Lalu ada orang-orang mengatakan hebat. Saya bisa lihat Michelangelo sekaligus Da Vinci sekaligus Monet di sini, sekaligus Gainsborough di sini. Kalau ke Inggris saya bisa lihat Gainsborough, saya tidak bisa melihat akan banyak daripada Michelangelo. Kalau saya di Afrika, saya tidak bisa lihat satu Da Vinci. Di Amerika cuma bisa lihat satu. Di museumnya Stephen Tong bisa lihat semua. Lalu dia mengatakan ini yang paling sempurna. Ini sempurna kopi, saudara-saudara. Ini sempurna, sudah ada yang asli maksudnya. Tetapi di situ asli. Orang Israel kalau merasa perjanjian lama sudah sempurna, mereka tidak tahu itu semua itu apa itu? Kopi. Meskipun dari Tuhan, betul dari Tuhan, tapi kopi. Seperti apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu, itu Hammurabi Stone yang akan dipamerkan di Taipei bulan ini, dipinjam daripada Perancis. Akhirnya Perancis pikir-pikir, jangan ini kan cuma satu. Kalau tenggelam di laut habis. Dunia tidak mengenal lagi Taurat yang dari zaman Abraham itu. Maka dia membuat sesuatu perjanjian dengan orang-orang di Taipei. Pemerintah Taipei setuju. Yang dikirim itu yang palsu loh ya. Jangan kamu kira yang asli. Yang asli tetap di Louvre. Yang dikirim itu batu yang palsu, cetak yang semua warnanya, batunya semua sama. Lalu orang Taiwan kalau lihat palsu. Itu palsu. Ya, mereka tidak tahu. Nah saudara-saudara, saya kira sudah cukup jelas. Kalau engkau sudah lihat palsu, engkau puas, bolehkah saya mengajak kamu melihat yang asli? Kalau mau melihat yang asli lebih senang enggak? Sekarang kita lihat semua palsu tidak berharga. Dulu seorang namanya Elvis Presley, ya, rambutnya gini, jaketnya gini, gitar gini. Wah, sampai orang perempuan itu malam-malam teriak-teriak namanya dia. Padahal bedanya 2000 km. Ya. Jatuh cinta sepihak. Malam-malam sebut namanya dia. Kenapa kita bisa tahu ini? Karena begitu waktu Elvis Presley mati, matinya itu kepalanya berada di sop. Karena apa? Dia mabuk-mabuk minum sop, minum sampai akhirnya kepala masuk dalam sop, terus mati di situ. Ya. Baru umur 40 lebih dia mati. Setelah dia mati, hari esoknya lebih 200 orang bunuh diri. Kebanyakan perempuan, karena mereka yang jatuh cinta gelap-gelap sepihak kepada dia. Setelah Elvis Presley mati, wah seperti dunia ini kekurangan Elvis Presley. Maka di Spanyol, di Inggris, di Indonesia juga ada yang gini-gini keluar. Waktu engkau melihat Elvis Presley yang palsu, engkau rasanya apa? Elek. Katanya elek kan. Apa ini? Ini tidak asli. Saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan, oke, saya bawa engkau melihat yang asli, baru engkau mengetahui bagaimana. Engkau bilang, bersyukurlah saya bisa melihat yang asli. Nah saudara-saudara, inilah Kristen. Kristen beda dengan orang Israel, karena Kristen sudah datang kepada yang asli. Datang kepada pengantara yang asli. Datang kepada tempat penyucian yang asli. Datang kepada tempat pengampunan dosa yang asli.
datang kepada pengantara perjanjian yang asli. Siapakah dia? Yesus Kristus. Saudara-saudara, lalu ditutup buku bagian ini dengan satu kalimat yang penting sekali. Kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-8. Kita membaca ayat yang ke-7. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Atau terjemahan lain, jikalau perjanjian pertama itu tidak ada kelemahan, maka tidak perlu diganti dengan perjanjian yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini telah membuka satu wawasan bahwa karena perjanjian lama itu ada cacatnya. Perjanjian lama itu tidak sempurna. Perjanjian lama itu kurang. Perjanjian itu tidak bisa menggenapkan sesuatu. Maka perlulah perjanjian yang baru. Di sini satu wawasan yang baru dibuka oleh orang Ibrani dan sesuatu ingatan kepada orang Kristen bahwa we need another testament. We need another promise. We need another covenant. We need another mediator. Saudara-saudara, jikalau perjanjian lama sudah sempurna, tidak perlu perjanjian baru. Jika perjanjian lama tidak ada cacat, tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia. Jika perjanjian lama sudah sempurna, tidak perlu darah untuk perjanjian baru. Tetapi justru karena perjanjian lama ada cacat, perjanjian lama itu akan hilang. Perjanjian lama itu tidak kekal. Perjanjian lama itu ada yang tidak sempurna. Maka yang sempurna harus datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apa yang sudah diajarkan oleh Musa hanyalah apa yang Tuhan tunjuk di atas bukit untuk menjadi satu wakil, menjadi sesuatu representatif, menjadi lambang daripada yang sungguh-sungguh di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua imam-imam yang masuk ke dalam untuk menuju kepada tempat maha suci hanya melambangkan Kristus sudah masuk ke dalam tempat yang maha tinggi dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami berterima kasih, kami tidak akan memuaskan diri dengan yang sementara. Kami berterima kasih, kami tidak akan menjadi bangga dan sombong dengan apa yang kami raih di dalam dunia ini. Karena ini semua adalah yang fana, semua adalah yang akan lewat, semua adalah yang bercacat celah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk betul-betul mengejar, menuntut sesuatu yang kekal. Dan sungguh-sungguh kami boleh menjadi anak Tuhan yang mengerti makna perjanjian baru. Kami bersyukur kepadamu pula karena pengantara dari perjanjian baru sudah mati dan mengalirkan darah bagi kami. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Berkati kami dan kuatkan iman kami masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan untuk pengertian yang kita terima, untuk pengajaran yang lebih indah, lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna dari perjanjian baru. Biar kita juga menjadi orang Kristen lebih berkenan di dalam mata Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran yang sudah kami terima, untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Kami minta Tuhan mempertebal iman kami, memperluas wawasan kami, memperdalam pengertian dan iman kami, dan membersihkan hati nurani kami, sehingga kami boleh melihat yang lebih indah, lebih sempurna di firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.